izin Bapak, kami akan mewawancara terkait pengalaman Bapak dalam situasi pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi dalam menerapkan yang kita inginkan itu terhadap suatu hal yang harus diambil suatu keputusan, itu namanya dilema. Yang dimaksud dilema itu dua keputusan yang harus diambil. Kita harus berpedoman satu. Ada ini dulu, patokan saya itu ada 5. Seseorang itu mengambil keputusan, apabila mengambil keputusan itu karena orang lain, itu adalah moralnya yang paling rendah. Misalkan saya mengambil keputusan mengikuti kemauan Anda. Yang kedua, saya mengambil keputusan dari 2 hal yang harus saya pilih itu karena mengharapkan balasan. Misalkan mengharapkan balasan, itu berarti pola pikir saya pola pikir yang kedua, tingkat kedua. Kemudian ketiga, saya melakukan suatu kebijakan, 2 hal yang harus saya pilih itu berdasarkan kesepakatan bersama, itu yang ketiga. Oke, yang keempat, apabila itu berdasarkan peraturan 4 yang tertinggi, itu ada apabila mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu agama, nilai universal. Jadi orang yang perkembangan moral itu belum tentu orang dewasa itu menang dengan anak-anak. Saya pernah ngambil suatu penelitian tentang dilema moral ini. Anak SD Muhammadiyah di Yogyakarta, perkembangan moralnya lebih tinggi dibandingkan mahasiswa S2 di IAIN. Artinya dalam mengambil keputusan, orang Indonesia kebanyakan satu, menolong seseorang, pengen orang itu menolong saya. Itu tingkat yang paling 2. Apalagi kalau takut, itu nomor 1. Yang ketiga, mengikuti peraturan, pokoknya peraturannya ini nomor 3. Peraturan tidak cocok dirubah, itu nomor 4. Kemudian yang terakhir adalah kemanusiaan, nilai universal, keyakinan agama, itu yang nomor 5. Saya selalu mengambil keputusan itu 3 dan 5, selalu saya pilih 5. Yang pertama adalah nilai-nilai agama, itu yang saya gunakan untuk mengambil keputusan di nomor. Ini agama saya memperbolehkan enggak? Kalau memperbolehkan, siapapun saya ambil keputusan. Itu dalam kasus lain juga memperhatikan peraturan ya. Peraturan berarti sudah urusan ketiga, dan orang itu sudah ketiga, urusan ketiga sudah lumayan. Tapi orang Indonesia banyak urusan 1 dan 2. Nolong ngambil keputusan ini nanti kalau saya ganti dia ditolong, ini paling rendah. Ya, itu. Yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ini keputusan itu yang dimaksud dilema itu sebenarnya gini. Saya berikan contoh. Saya berikan ini, biar tahu dilema. Contohnya dilema itu begini. Sebagai seorang satpam, misalkan anak saya sendiri aja lah, saya sebagai seorang orang tua, saya kedudukan saya sebagai kepala sekolah. Kemudian saya sangat menyayangi anak saya. Kemudian yang kedua, anak saya melakukan suatu tindakan yang mungkin kurang berkenan. Langkah apa yang saya ambil? Saya mencari, kalau saya memutuskan A, mungkin anak saya membenci saya. Kalau saya memutuskan B, ya, kalau saya memutuskan B, ini kan anak saya memutuskan B, berarti dampaknya sama. Ini harus dipilih salah satu. Sama seorang dokter dimintai suatu pasien itu minta disuntik mati. Disuntik mati karena tidak tahan sakitnya. Yang kedua, itu mana? Dokter mau nyuntik mati atau enggak? Kalau nyuntik mati karena dia membantu orang itu
penderitaannya hilang. Kalau tidak menyuntik mati, apa itu satu dilema, ini ada dosa, tapi saya menghentikan, harus ambil keputusan. Ya saya ngambil tidak menyuntik mati, tapi kalau orangnya ateis akan menyuntik mati. Itu namanya dilema, itu seperti itu. Dua keputusan yang sebenarnya tidak ada benar, tidak ada salah, tapi tingkatannya kemana? Alasannya itu apa? Kalau saya ngambil keputusan, kalau itu tanya sama benar-benarnya mesti ada yang lebih benar. Ada yang lebih benar ditimbang ditimbang A, dinilai B, manfaatnya lebih besar yang mana? Yang ini tadi, yang pertama itu agama ditaruh ke paling atas, baru mengikuti. Itu saya seperti itu. Jadi kalau tanpa itu kita digoncang-gancing orang, itu tidak akan memiliki suatu pendirian apabila kita tidak pegang itu ya. Jadi langkah-langkahnya apabila ada masalah, langkah-langkahnya itu ya seketika itu kalau misalkan kalau di SMP 1 ada permasalahan, seharusnya pertama dari guru sendiri. Setelah guru ketemu harus diambil dengan sendirinya. Kemudian kalau kasusnya siswa, kemudian wali kelas kesiswaan, baru BK, baru kepala sekolah. Itu prosedur ya. Tapi kalau masalah berkaitan dengan guru, ya saya langsung seketika itu juga saya ambil keputusan positif dan negatifnya. Kalau jarang di depan umum, misalkan kalau kasusnya itu banyak menyangkut orang banyak, berkaitan itu saya menyampaikan secara umum. Secara umum itu biar orang ini siapa, tidak tahu secara umum, tapi orang yang merasa itu, tapi kalau sudah parah itu secara khusus harus saya ambil keputusan. Saya ambil keputusan tidak di depan umum lagi. Kalau di depan umum kan menunjuk orang dan bagus, tidak bersana berarti menjatuhkan. Itu yang saya lakukan. Baik Pak, luar biasa. Tadi juga penalaran sudah disampaikan Bapak. Kemudian berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dianggap efektif gitu? Efektif ya. Jadi efektif itu artinya apa yang direncanakan itu sesuai, itu efektif. Nah, itu efektif itu apabila yang direncanakan kemudian dilaksanakan efektif. Yang paling efektif untuk menangani kasus-kasus ini ya kasus harus cepat diselesaikan, kasus harus cepat diselesaikan dan juga banyak melibatkan tim komponen. Tinggal kasusnya itu apa? Kalau kasusnya itu yang perlu penanganan kepala sekolah, ya langsung diselesaikan di tingkat kepala sekolah. Tapi kasusnya kalau di bawah itu ya cukup di bawah. Jadi namanya dilema, misalkan tadi contohnya, mau saya ini ya, ini dilema bagi saya. Satu, cita-cita saya itu religius, cita-cita saya religius. Religius ini bukan hanya siswa saja, tapi juga guru. Tidak semua orang untuk mencapai religius itu ada semangatnya. Ya. Ini berarti dilema bagi saya dan tantangan saya. Misalkan mempelajari ajaran kami, misalkan menghafal surat Al-Baqarah, tidak semua mau melakukan itu dilema bagi saya. Tapi pikiran saya ini saya tidak mau kendor gara-gara ada beberapa orang yang tidak setuju, itu saya tidak kendor. Itu namanya dilema kan, tantangan. Ya, supaya efektifnya bagaimana? Tadi melibatkan banyak orang, misalkan guru agama, wali kelas, kemudian siswa sendiri untuk ini. Karena ini dilema, satu sisi memiliki cita-cita. Ya sebelumnya saya itu target saya itu keluar dari SMP 1 itu berapa tadi? 286. Nah, kemudian saya menurunkan kan. Ya kalau 266 ya sudah sampai segini. Mungkin ada yang 100, ada 50. Satu pun bagi saya adalah suatu kemajuan. Itu tidak boleh mundur. Kalau kita berbuat kebaikan dan telah ada dasarnya itu kita tidak mundur. Yang efektifnya ya satu, pertama keteladanan, ya. Yang kedua itu pengawasan, yang ketiga itu pengarahan, yang ketiga itu adalah tindakan. Tiga ini harus diterapkan. Keteladanan, saya harus bisa memberikan contoh bahwa saya juga bisa.
pengawasan, saya awasi anak-anak sampai mana, kemudian saya arahkan ke guru-guru, setelah itu baru ngambil tindakan. Jadi kayak ini, dan ini kelemahannya semua ini, misalkan guru kah, kepala sekolah kah, lebih banyak pengarahan dibandingkan contoh dan tindakan. Jadi banyak diomeli aja, ini siswa nggak bisa. Jadi untuk moral tadi ya, satu contoh ya. Contoh itu bukan hanya tindakan saja, tapi pola pikir itu, kreativitas itu juga contoh. Contoh itu banyak ya. Contoh jangan diartikan contoh ini. Kemudian setelah itu melakukan pengawasan, melakukan monitor itu. Kemudian setelah monitor, positifnya apa, negatifnya apa, negatifnya ini diarahkan, baru diberikan suatu tindakan. Tindakan itu bisa positif, tindakan bisa negatif. Ada 3 langkah itu yang efektif. Kalau ini hanya pengarahan saja, ini tidak bisa. Maka saya ini sudah saya terapkan di lokasi di SMP 2 itu, sekolah berkarakter sampai sekarang dipakai. Dalam sekolah berkarakter itu wajib membaca Al-Quran 15 menit. Ya otomatis saya baca itu. Kemudian untuk ya saya harus latihan khotbah, melakukan khotbah, kemudian juga melakukan hal yang sama. Demikian juga di SMP 1 itu. Saya ngomong jam 7 di sekolah, sebelum jam 7 saya belum pernah datang lewat jam 7. Seperti jam 7. Itu salah satunya komitmen itu. 4 hari ini harus pegang. Itu apabila ingin efektif apapun ya, program sekolah maupun yang lainnya. Saya tidak terbiasa misalkan menyuruh orang, saya tidak bisa itu. Saya tidak ada. Misalkan contoh aja, bikin LMS. Sebelum saya menjelaskan itu Pak Muhid, sebelum menjelaskan guru-guru tim IT, saya sudah bisa duluan. Tadi baru saya contohkan. Misalkan pembelajaran diferensiasi, saya bisa duluan membuat RPP-nya. Jadi itu salah satu teknik saya supaya itu berjalan dengan baik. Kalau tidak dianggap Bapak aja tidak bisa kok. Iya. Berikan teladan itu ya. Jadi itu yang efektif untuk menangani kasus-kasus. Yaitu tadi tempat yang digunakan, masalahnya apa, siapa yang perlu dilibatkan, dicari siapa yang perlu terlibat. Tidak semua perlu terlibat, yang perlu terlibat itu. Ya, baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Sudah dijawab. Sudah dijawab. Jadi ya. Dia itu yang tantangan itu, yang itu tadi antara harapan dan kenyataan itu tantangan. Harapan saya seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini. Harapan saya semua itu kerja itu, ekstra kerja itu teamwork. Ya akhirnya walaupun targetnya tetap agak menurun. Jadi gas saya itu 100 itu tidak pernah lebih dari 60 sekarang. Dan karena setelah gasnya itu 100 itu, kalian banyak yang mabuk, jadi saya lihat kondisi itu gitu loh. Harus lihat kondisi itu. Kalau misalkan ada yang orang ada 100 juga cepat, ya saya 100 itu. Nah, yang agak mabuk ini mungkin ada yang dibantu itu aja. Itu ya. Kita lanjutkan Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti prosedur atau apapun yang Bapak sarankan. Yang ini ya, kalau ini kan itu ada namanya monitoring dan evaluasi. Tadi monitoring itu pengawasan ya. Evaluasi terhadap program-program itu kita cek di sendiri aja. Kita ada program ini kurang jalan, ada program ini kurang jalan. Ini kemudian untuk diselesaikan mana prioritasnya, yang mana yang lebih memerlukan prioritas itu didahulukan. Ada alternatif itu. Ada kasus A, penyelesaian pertama seperti ini. Alternatif kedua seperti ini, alternatif ketiga seperti ini. Kemudian kita ambil nanti alternatif yang terbaik. Itu menangani kasusnya seperti itu. Misalkan
apa, misalkan guru lambat ke sekolah, mungkin alternatif pertama diingatkan, alternatif kedua absensinya tetap dilaporkan apa adanya. Alternatif ketiga mengarah, itu namanya apa tuh, alternatifnya itu bukan satu ya, mengambil keputusan itu beberapa alternatif baru diambil keputusan mana yang paling efektif gitu ya, mana yang paling efektif gitu. Jadi itu yang nanti. Kalau jadwalnya ya tadi monet itu kan setiap saat kita lakukan. Saya ada monet sendiri, ada monet KPM, ada monet kegiatan pembelajaran apa itu kepanitiaan, pasti ada 3 hal: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindakan. Selalu tindak lanjut selalu begitu. Jadi perencanaannya apa? Jadi kalau seperti moral tadi, itu kan harus berdasarkan standar yang kita sudah buat dulu. Standarnya apa? Ya tadi sebenarnya prestasi tadi. Oh ini kelemahannya di sini. Itu seperti itu. Jadi tidak hanya monet sembarang monet itu enggak. Monetnya sudah ada instrumennya sendiri saya. Hanya ini tidak kehadiran kelemahannya di sini. Anunya kesalahan di sini. Itu namanya perencanaan, pelaksanaan. Setelah direncanakan dilaksanakan, kemudian dievaluasi, kemudian tidak lanjut. Kemudian kalau sudah menjadi kasus, kalau sudah menjadi kasus berarti kan masalah itu antara tantangan dan kenyataan itu kasus yang seperti itu yang hasilnya melakukan suatu tindak lanjut. Itu ada harian, ada mingguan, Kalau kasusnya segera diselesaikan, ya segera gitu. Karena prosedur kadang-kadang kita ada shop, tapi kadang-kadang kalau sudah mendadak shop itu terlewati, itu mana urgensinya gitu. Saya lanjutkan, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah itu? Ya berdasarkan fakta dulu ya, dari tim laporan dari bawah, dari kesiswaan, dari guru, dan kan kamu kerja sendiri. Dari tim saya itu kan mesti melaporkan. Jadi misalkan kalau di Mamura itu kan kasusnya banyak di siswa dan banyak juga di guru ya, terutama di siswa. Masalah-masalah dihadapi siswa berarti kan lebih dari bawah, saya tidak ngajar, mesti dari bawah gitu. Yaitu dari ada berdasarkan fakta dasar-dasar dari bawah, terutama kesiswaan, BK, yang guru-guru itu. Tanpa dari itu ya akan sulit. Kalau kasusnya menyangkut siswa, menyangkut dari guru, bisa saja juga dari guru, bisa juga dari data-data, dan bisa dari saya sendiri. Mungkin ini yang terakhir Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ketika ada yang lain? Satu, dari mengambil keputusan dilema etika atau dilema moral itu, seseorang itu harus memiliki pegangan dulu. Satu, pegangan yang dijadikan dasar untuk melakukan menyelesaikan suatu kasus. Pertama, pegangan tentu agama ya. Yang kedua adalah peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian peraturan yang berlaku di sekolah, kemudian memperhatikan mungkin ada saran-saran dari yang lain. Yang diambil, hal yang positif yang dapat diambil selama ini, semua apabila kita menyadarkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya, itu dapat diselesaikan dengan baik. Kalau hanya pemikiran kita mungkin tidak bisa selesai baik gitu. Doa itu lebih kuat ya, lebih kuat untuk merubah guru-guru, untuk merubah ini tidak bisa hanya pemikiran saya juga. Mungkin melalui doa, melalui tindakan, melalui contoh. Itu selama ini yang efektif ya. Dan saya tipe orang bosan kalau melakukan itu saya tipe bosan. Jadi selalu akan membuat hal yang baru. Jadi itu pegangan pertama, agama ya. Setelah agama, aturan-aturan pendukung yang lainnya yang berlaku di lingkungan dinas pendidikan, kemudian yang berlaku di sekolah, dan juga ada masukan-masukan. Itu yang pelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih.
Ya. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan. Ya. Ya, bisa kita Bisa kita contoh sebagai praktek berbagi praktek baik ini Pak ke depannya. Oke, saya kira itu saja Bapak. Dari kegiatan wawancara ini saya Haniatul Muzayana bersama dengan Bapak Ahmad Wibuda, calon guru penggerak dari Kota Samarinda angkatan ke-7. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak jika ada yang kurang berkenan. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini kepada teman-teman guru bahwa sementara kita mencari pengganti sampai kita mendapatkan pengganti, mungkin Bapak Ibu untuk ruangannya sendiri, ruangan guru itu mungkin silahkan bergotong royong. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Intinya kalau saya mengambil suatu kebijakan atau keputusan itu saya nggak pernah sendiri. Saya selalu minta pendapat dari teman-teman waka, teman-teman guru, karena biarpun bagaimana ini mungkin suatu hal yang terbaik. Nah misalnya nih mungkin menimpa dari salah satu guru atau staf ya, tapi mungkin menimpa kasusnya adalah tentang siswa misalnya. Nah tapi saya selalu mengambil kebijakan, kita lihat posisi baik buruknya, kita memberlakukan hal yang memang betul-betul tidak merugikan. Apalagi bahkan SMP 10 ini adalah sebagai sekolah ramah anak ya. Diharapkan bahwa kita itu memberikan pelayanan yang terbaik, yang tidak membuat sakit hati ataupun merasa siswa itu merasa dikesampingkan atau di nomor sekiakan, dianaktirikan istilahnya ya. Nah jadi upaya-upaya yang kita lakukan saya rasa sudah maksimal, termasuk juga peranan dari guru BK dalam hal ini, karena segala sesuatu kita pasti akan sampaikan ke guru BK. Bahkan guru BK, wali kelas, termasuk saya sendiri terkadang sering melakukan kunjungan ya, untuk misalnya mengajak kembali supaya anak tersebut, siswa kami bisa kembali ke sekolah. Oke, sangat luar biasa. Bisa saya lanjutkan lagi Bu? Oke, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya Bu? Langkah-langkahnya apa tuh misalnya? Contohnya ketika ada kasus apa, misalkan Ibu melibatkan wali kelas dulu, kemudian jenjangnya setelah wali kelas lakukan. Oh iya, oke, makasih sebelumnya. Nah biasanya sih kalau ada kasus yang mengetahui persis kan wali kelas. Nah wali kelas. Nah kalau seandainya kasus ini wali kelas tidak bisa menyelesaikan, biasanya ke BK. Nah tapi selagi BK itu mampu dan bisa mengatasi, silakan, tidak perlu melibatkan kepala sekolah. Nah tapi kalau misalnya BK sudah merasa sudah berkali-kali nih ada usaha tetapi tidak membuahkan hasil, biasanya langsung lapor ke saya selaku pimpinan. Dan dari situlah mungkin saya nanti akan memanggil kalau mengenai misalnya kasusnya di masalah kurikulum, saya pasti akan melibatkan kurikulum. Kalau masalah kesiswaan, saya biasanya minta didampingi dengan kesiswaan, atau terkadang kedua-duanya, atau terkadang saya hadirkan semua waka saya. Kebetulan di sini ada 4 waka yang Satgas, kurikulum sama kesiswaan, biasanya saya hadirkan. Nah kemudian kita sampaikan tentang kasusnya apa segala macam. Nah kalaupun memang misalnya harus ada hal yang harus kita lakukan yang harus melibatkan saya siap. Artinya Ibu di sini selalu dalam mengambil keputusan itu melibatkan pihak-pihak yang terkait, terutama staf-staf Ibu. Iya. Oke, saya lanjutkan Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Seperti yang tadi Ibu lakukan terhadap bawahan Ibu seperti cleaning service, itu kira-kira hal apa yang menurut Ibu selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Saya sih paling kalau misalnya ada menemui hal-hal seperti itu,
yang saya lakukan adalah rapat dulu. Oke. Rapat, misalnya kalau petugas kebersihan ini kan dia masuk ke dalam teknik ya, Iya, iya. Nah jadi saya rapat di sana, saya sampaikan unek-uneknya saya, kemudian meminta kesiapannya mereka, bahkan termasuk salah satunya adalah masalah absen. Nah ini kan mereka kan absennya nggak pakai sikap ya. Iya. Nah tapi saya membuat aturan sendiri di sekolah ini yang berpayung hukum dari peraturan wali kota. Yang peraturan wali kota. Jadi saya buat seperti itu, artinya membuat jadwal dan ada sanksi. Sanksinya mungkin sama dengan PNS. Kalau 1 hari ketidakhadiran akan dikurangi sekian persen dari gajinya. Nah jadi dengan seperti itu ya mungkin juga mereka berpikir, oh kalau saya nggak turun, kalau saya tidak bekerja, dan biasanya kan saya juga nih keliling ya, melihat kondisi di lapangan. Oh ini bagiannya siapa sih? Saya biasanya langsung japri yang bersangkutan. Misalnya Pak A, tolong di bagian ini dikerjakan ya, dibersihkan ya, ini kan menjadi tugasnya Bapak. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya selalu meminta secara langsung mereka, seandainya mereka mungkin ya bisa saja tidak melaksanakan tugasnya. Nah yang terpenting itu saya dalam rapat selalu menyampaikan, saya akan kontrol, kemudian juga ada kontrol kehadiran dan sebagainya. Luar biasa Ibu, selalu melibatkan. Saya insya Allah kemudian selalu saya libatkan mereka. Itu menurut Ibu sudah sangat efektif ya Bu ya dengan cara seperti itu. Baik Bu, saya lanjutkan lagi Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tersebut? Kalau dibilang banyak. Iya. Ya, salah satunya meskipun mungkin tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya, usaha-usaha saya, mungkin diantaranya adalah masalah kehadiran ya, misalnya ya kita sudah rapatkan, kemudian masalah job desk-nya juga sudah kita rapatkan, si A, si B, si C, si D, kamu bagiannya ini tolong dikerjakan. Bahkan saya langsung kadang-kadang menjapri ya, tolong ini bagiannya, tolong rumput di sini sudah tinggi, tolong dibersihkan ini. Tapi masih saja ada yang tidak mau melaksanakan tugasnya. Tantangan buat saya. Nah tapi saya ibaratnya tidak pernah bosan, selalu mengingatkan kepada mereka, karena memang mungkin sudah kebiasaan, kira-kira mungkin deket-deket mau gajian mereka baru mulai ini kerja ya gitu ya. Nah tapi saya tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan, untuk selalu, kalaupun memang misalnya udah banyak hal yang tidak bisa ditolerir, nah itu baru saya adakan rapat, saya kumpulkan, saya panggil, saya sampaikan semuanya, termasuk saya bacakan kembali job desk-nya mereka, dan pernah juga saya bikin, ibaratkan boleh dibilang pembelajaran atau mungkin shock terapi untuk mereka ya. Ini absen, kamu datang absen, langsung di meja saya. Tapi yang namanya juga manusia ya. Nah, berubah atau bagaimana? Nah, tapi ini yang saya temuin ini hanyalah untuk petugas kebersihan sih rata-rata. Tapi kalau untuk guru-guru saya, ya mungkin ada sih 1-2 yang dalam sekolah itu ya, dalam lembaga pendidikan pasti ada yang namanya yang tidak mau tunduk sih ya sebab kepada aturan. Nah tapi saya bersyukur banget dengan adanya absensi sikap ini, mereka mungkin yang awalnya pengen bolos atau pengen di rumah atau pengen apa, itu pasti menyempatkan ada di sekolah. Dan saya juga sebagai kepala sekolah termasuk apresiasi banget dengan adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan kebijakan untuk absen bagi bapak ibu. Cuman mungkin kelemahannya yang belum adalah yang honor. Nah cuman yang honor tadi saya buatkan aturan sendiri dengan berpayung pada peraturan wali kota yang barusan keluar. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau untuk jadwal sih enggak ada. Saya enggak punya jadwal.
Artinya kalau memang tapi kalau untuk rapat itu dalam 1 bulan pasti harus ada, untuk rapat dewan guru, untuk rapat masalah petugas pegawai honor dalam sebulan tuh kita gabung ya dengan rapat dewan guru. Nah, tetapi kalau memang untuk yang spesifikasinya untuk misalnya petugas kebersihan itu bisa dadakan. Nah, jadi bisa terkadang kalau memang saya menemui suatu ada kasus yang di lapangan, saya biasanya langsung menyelesaikan, langsung mengajak mereka, kita rapat, saya sampaikan ini dan sebagainya. Nah, kalau kasus-kasus yang menyangkut dengan siswa, saya itu kan nggak punya jadwal khusus, karena kan ibaratkan kasus ini tidak mesti harus yang seperti saya katakan tadi. Jadi saya fleksibel aja. Kalau memang ada kasus itu harus diselesaikan hari ini, saya siap hari ini. Nah, harus siap jam ini misalnya dadakan. Misalnya saja contoh ada perkelahian siswa yang misalnya tiba-tiba terjadi pada saat jam pulang sekolah. Nah, ini sudah melibatkan misalnya orang tua kedua belah pihak atau apa dan sebagainya. Itu kalau memang mereka minta untuk pertemuan di sekolah, kita laksanakan, kita selesaikan kasusnya. Jadi memang tidak ada jadwal khusus yang saya buat untuk menyelesaikan suatu kasus tersebut. Jadi fleksibel aja, bisa langsung kita bukan eksekusi ya, eksekusi hari ini juga. Tapi kalau memang misalnya kasusnya ringan, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau memang bisa diselesaikan oleh wali kelas. Kalau memang wali kelas sudah tidak sanggup dan bisa dan melimpahkan ke BK. Nah, tapi kalau BK menganggap ini kasusnya ini untuk siswa ya. Nah, kalau kasusnya ini kayaknya harus kepala sekolah tahu dan harus menyelesaikan, atau mungkin misalnya cukup kesiswaan aja yang tahu atau apa, ya mereka saya siap seperti itu. Jadi tidak ada jadwal. Nah, kalau untuk guru-guru jadwalnya itu hanya berupa rapat itu terkadang ya saya menyampaikan ada masalah ini atau apa. Nah, itu minimal sebulan sekali dan juga bisa contohnya kita sudah rapat misalnya bukan kemarin, tetapi ada masalah tentang apa nih misalnya, itu langsung saya sampaikan minta bantuan Humas, tolong disampaikan kita ada rapat hari ini jam sekian. Artinya Ibu sewaktu-waktu ketika itu menghadapi masalah siap untuk memfasilitasi. Itu luar biasa. Oke, baik, saya lanjutkan Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak. Banyak. Kepala sekolah saya adalah orang-orang yang support saya. Kemudian juga Bapak Ibu guru, termasuk pun juga alhamdulillah komite SMP 10 ya. Nah, termasuk luar biasa memberikan support untuk yang tentunya hal-hal yang di luar daripada ranah-ranah yang mereka tidak masuk ke dalamnya kalau untuk komite. Nah, tapi kalau untuk yang ruang lingkup untuk sekolah sendiri menyangkut masalah misalnya kurikulum, masalah pelanggaran siswa dan sebagainya, itu selalu saya mendapat support dari wakil saya. Kemudian juga karena mungkin segala sesuatunya kita rapatkan, itu juga memberikan support. Yang terakhir nih Bu, Oke Bu, yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Mungkin seperti pada saat cleaning service Ibu tadi, Ibu mengambil keputusan nih, ada dua pilihan ini, misalkan ini, apakah Ibu mengambil keputusan itu pertimbangan latar belakangnya, kemudian keputusan itu diambil yang Ibu lakukan sudah kira-kira memanusiakan manusia atau seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Yang pasti saya itu bekerja atau melaksanakan tugas saya di sini sebagai kepala sekolah selalu berpegang teguh pada saya ingin memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia.
ada rasa iba sih sebenarnya ya. Nah makanya saya tadi katakan tadi apa sih ya, tingkat kesalahan yang sebesar apapun tingkat kesalahan yang dia lakukan, saya pasti tetap memberikan kesempatan. Luar biasa. Memberikan kesempatan. Nah termasuk juga ini ada satu kasus guru yang bersangkutan, bukan guru, maaf, pegawai tata usaha yang bersangkutan, staf administrasi, itu sampai 6 bulan tidak masuk kerja. Saya surati, kemudian tidak datang. Nah kemudian saya suratin yang kedua, minta saya harus datang. Saya datang, alhamdulillah dia datang. Nah dia datang, kemudian masuk mungkin sekitar berapa bulan, 3 bulan apa 4 bulan, itu alasannya dia tidak bisa bangun. Saya suratin lagi, dengan memutus salah satu teman dekat dia. Nah termasuk mungkin salah satu staf tata usaha juga saya utus mereka untuk datang ke sana, tapi tidak masih datang juga, katanya iya besok saya datang. Nah tapi ternyata saya tunggu nggak ada. Saya lagi harus bersama mereka ke sana. Saya datang, saya sampaikan kalau menurut aturan dan menurut egonya saya sebagai pimpinan, seharusnya mungkin kamu saya sudah beri pemutusan hubungan kerja ya. Mungkin kesannya dipecat, tapi saya sekali lagi memberikan kesempatan kepada kamu, silahkan datang ke sekolah. Datang ke sekolah ini ada beberapa suratnya. Nah, nanti sampai surat panggilan ketiga, nah itu baru dia datang. Panggilan ketiga sudah baru datang, kemudian hadir, masuk melaksanakan tugasnya. Saya sampai memberikan kebijakan, kalau memang kamu merasa sakit, katanya sih nggak mampu naik motor, nah bisa, tapi mungkin pelan-pelan. Ya udah, kamu datang jam 8 atau jam 9 kamu datang, jam 12 silakan kamu pulang. Yang penting kamu nongol, kamu ada, kamu menerima gaji, bukan gaji buta ibaratkan ya. Teman-teman atau yang lainnya itu lihat, kok kamu ada loh, meskipun mungkin kamu hanya sebentar, yang pasti ibu tahu. Nah sampai sekarang pun juga mungkin dalam 1 minggu itu terkadang saya selalu ngecek kan lewat sini aja nih. Nah, lewat sini aja. Ada enggak? Ya, bisa dihubungin enggak? Tapi bukan saya berarti yang menghubungi. Bisa dihubungin enggak? Tadi sudah telepon tuh udah kan enggak ada, gitu kan enggak diangkat gitu. Nah, seperti itu jadi. Kita memberikan kesempatan. Nah, sama juga dengan mungkin salah satunya dari tadi pegawai cleaning service-nya saya memberikan kesempatan. Saya sangat memanusiakan dia, terlepas dari mungkin dia adalah sebagai petugas kebersihan atau cleaning service yang sudah lama di sini. Mungkin saya juga lihat kondisi keluarganya, kondisi ekonominya. Jadi saya ibaratkan lebih memperhatikan ke mereka. Nah, tapi kalau juga mereka tidak melaksanakan tugasnya, saya bisa maklum, cuman kamu datang gitu. Nah itu maksudnya saya contohkan salah satu ini berkali-kali, ibaratkan bukan yang sekali, berkali-kali, tapi tetap kita berikan kesempatan. Nah, seperti itu. Nah termasuk juga mungkin salah satunya adalah ini mungkin boleh dibilang saya tidak perlu expose, saya tidak perlu publis, tetapi ini adalah sebagai suatu bentuk perhatian atau kepedulian saya terhadap guru-guru dan teknik dan tenaga kependidikannya saya yang honor. Ketika PNS sudah gajian, nah saya pun boleh dibilang sudah gelisah nih. Saya harus melakukan apa supaya stafnya saya, supaya guru-gurunya saya yang honor, supaya TU-nya saya yang pegawai administrasinya saya yang honor juga bisa gajian. Nah saya sudah melakukan upaya bagaimana caranya kalau yang PNS gajian mereka juga bisa gajian. Padahal mungkin salah satunya adalah kendalanya, data belum cair ini. Nah mungkin juga tahu ya dana Bosnas kita sama Bosnas kita sehingga ada keterlambatan. Saya melakukan upaya, artinya saya selalu menginginkan bahwa jika mereka itu bekerja, saya selalu ingin memberikan upah mereka itu sebelum keringat mereka ini. Luar biasa. Saya sangat memanusiakan manusia. Nah tapi terlepas daripada itu, kita juga nggak tahu tanggapan dari teman-teman yang lain bagaimana ya. Nah, artinya kita bisa saja berbuat sesuatu yang baik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut yang lainnya. Nah seperti itu.
Oke Bu Mala, sangat membantu sekali jawaban-jawaban yang telah Ibu sampaikan, luar biasa. Saya berikan apresiat buat Ibu selaku pimpinan di SMP Negeri 10 Samarinda. Terima kasih Bu Mala, saya kira pertanyaannya itu saja, saya membantu sekali dan ini benar-benar memberikan saya memberikan saya sebuah gambaran ya. Next kedepannya apa yang harus dilakukan ketika mengambil keputusan, mungkin ini bisa dijadikan sebuah contoh yang positif. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Ibu Nur Mala. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.